Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galih Patwa Pamungkas dengan NRP 1930 dan teman saya. Nomor Abdullah dengan NFP 1930 132. Di sini kita akan menjelaskan tentang influence diagram. Yang, per- yang pertama ada influence diagram. Apa itu influence diagram? Influence diagram adalah representasi grafis dan matematis yang ringkas dari suatu keputusan. Adalah generasi dari jaringan Bayesian, di mana tidak hanya masalah in- inferensi probabilistik, tetapi juga masalah pengambilan keputusan dapat dimodelkan dan dipecahkan. Influence diagram menawarkan cara alternatif untuk menyusun masalah keputusan yang kompleks dan beberapa analis menemukan bahwa orang lebih mudah berhubungan dengan mereka. Eh, Selanjutnya ada sejarah influence akan dijelaskan oleh saudara Umar. Baik, terima kasih Kang atas waktunya. Baik, untuk sejarah influence diagram, sebagai diagram, gambar yang beraneka ragam dapat menyampaikan suatu situasi yang kompleks yang tidak tersusun lebih efektif dibandingkan dengan prosa. Maka, berbagai penyajian dramatik membantu di dalam menjadikan struktur dan proses untuk banyak sistem. Suatu diagram keputusan adalah diagram utama yang bermanfaat untuk melukiskan langkah-langkah yang terperinci dari proses pengambilan keputusan. Melibatkan pengulangan terbuka seperti halnya mekanisme umpan balik dari suatu kuantitatif seperti kualitatif. Kita akan menemukan berbagai pengertian diagram yang berpengaruh sekali untuk menerbitkan proses perubahan bentuk dari sistem terstruktur dan hubungan komponen sistem yang teratur. Hubungan diagram pada beberapa persamaan dengan sebab dan akibat diagram yang digunakan dalam sistem dinamis, suatu metodologi yang dikembangkan oleh Forrester untuk studi perilaku sistem kompleks yang dinamis dengan umpan balik yang lambat dan meneruskan perulangan. Suatu diagram pengaruh menggambarkan hubungan mempengaruhi antara masukan ke dalam sistem dan komponennya dan hasil dari sistem mencakup tujuan sistem diukur stasiun kuantitatif. Bagaimanapun, pengaruh diagram efektif untuk menggambarkan hubungan tidak kuantitatif, seperti kehadiran hutan yang belum dibuka. Itu menambahkan kenikmatan yang dirasakan oleh wisatawan yang memiliki karya tersebut. Suatu komponen sistem pada umumnya diwakili oleh perubahan keadaan. Pada influence diagram, kita akan mengacu pada kejadian dalam diagram pengaruh komponen sistem atau perubahan keadaan yang disebutkan sebagai variabel sistem. Masing-masing memberi kenaikan pada suatu unsur terpisah. Suatu sistem selalu dipengaruhi oleh masukan, kendali, dan variabel sistem lainnya. Dan come next. Berikut ada arti dan lambang influence diagram. Eh, Kotak artinya itu decision sebagai input, kemudian ada oval sebagai intermediate atau uncomfortable sebagai output, dan lingkaran sebagai outcome atau komponen sistem. Dan ini adalah contohnya. Eh, di sini ketersediaan pangan sebagai komponen sistem dan proyektor proyektor sebagai input untuk ketersediaan pangan. Kemudian karena adanya proyektor, penyusutan lahan pangan terjadi penyusutan lahan pangan. Ketersediaan pangan pun berkurang. Kemudian ada kotak yang ketiga itu ketersediaan lahan. Karena penyusutan lahan pangan semakin sedikit, maka eh, muncullah outputnya yaitu ketahanan pangan menjadi tidak stabil. Selanjutnya fungsi influence diagram.
Jadi intinya influence diagram itu manfaatnya dapat berguna untuk seorang analis dalam memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah agar dapat mengetahui hal apa saja yang berpengaruh pada masalah tersebut, sehingga dapat lebih mudah dalam menganalisis setiap faktor-faktornya. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada banyak kata atau eh, kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.